Halo Sobat Esi, tahu nggak sih banyak pengusaha rajin investasi, tapi kenapa ya uangnya seperti nggak pernah jadi? Halo, saya Kusnul dari S Consulting. Di video kali ini saya akan bahas urutan investasi yang benar untuk pengusaha supaya uangmu tidak salah tempat, bisnis tetap aman, dan kekayaan bisa bertumbuh secara berkelanjutan. Karena investasi tanpa urutan itu bukan bikin kaya, tapi cuma bikin kamu capek. Oke, kita bahas kesalahan umum yang pertama, yaitu kesalahan kutu loncat. Jadi yang paling sering itu pengusaha begitu pegang uang besar nih, langsung cari instrumen yang direkomendasikan oleh teman. Jadi mereka lompat nih, bukan bertahap ke resiko rendah dulu, tapi langsung ambil ke resiko tinggi. Padahal pertanyaan pentingnya, uang ini perannya apa sih dalam hidup dan bisnis saya? Kalau kamu tempatkan peran ini secara salah, instrumen sebaik apapun bisa jadi masalah untuk usahamu. Sebelum masuk ke urutan, pahami ini dulu ya. Yang pertama, pengusaha punya resiko bisnis alami. Seberapa tahun pun, selama apapun kamu berbisnis, pasti di dalam bisnismu ada resiko yang alami yang selalu ada di dalam bisnis tersebut. Yang kedua, investasi harus jadi penyeimbang resiko. Jadi, investasi ini bukan menambah resiko bisnismu, tapi jadikan sebagai peluang yang bisa jadi penyeimbang resiko-resiko tadi. Yang ketiga, tidak semua uang harus dikejar imbal hasil. Tujuan utama investasi pengusaha itu adalah yang pertama menjaga kekayaan dan menghindari inflasi. Yang kedua, menumbuhkan asetmu supaya tidak stagnan nih. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada bisnis. Jadi ketika bisnismu ada masalah, kamu masih ada aset yang bisa kamu ambil return atau labanya. Tahap yang pertama adalah amankan cash flow usaha dan dana darurat. Ini bukan soal investasi saja ya, tapi pondasi keuangan yang wajib kamu penuhi. Pengusaha itu harus punya dana darurat untuk usaha dan juga dana darurat untuk bisnis. Dua-duanya ini minimal adalah 3 bulan. Kalau untuk pribadi, saran saya untuk bagi yang sudah berkeluarga 12 bulan ya. Dan selain itu, pengusaha juga harus punya dana pajak yang terpisah. Jadi ketika sudah jatuh tempo untuk pembayaran pajak, dana sudah aman nih di rekening. Tanpa 3 dana ini, investasimu bakalan jadi sumber stres. Akhirnya ketika investasi ini sedikit turun nih, mungkin 5%, 7%, kamu langsung panik. Akhirnya apa? Kamu overthinking, bisnismu tidak jalan juga, stres dan lain-lain. Wah, ini kacau deh. Ini yang tahapan-tahapan dana ini sering banget dilewati oleh pengusaha, padahal ini yang paling penting. Tahap yang kedua adalah aset yang aman dan liquid. Setelah aman dana darurat tadi, baru masuk ke tahapan yang ini. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai kekayaanmu. Kemudian aset ini harus mudah dicairkan ya, dan juga tidak bikin deg-degan. Contohnya nih, deposito, emas, obligasi pemerintah. Memang sih hasilnya nggak sebesar kamu investasi di saham atau lain-lain. Ini bukan soal hasilnya yang besar ya investasi di aset-aset ini, tapi tentang ketenangan finansialmu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah cari investasi yang bertumbuh dengan resiko yang menengah.
Jadi kalau tahap 1 dan 2 tadi sudah aman, baru masuk yang ketiga ini. Tujuannya apa di aset investasi bertumbuh ini adalah untuk lawan inflasi dan juga bangun kekayaan jangka panjang. Contohnya apa? Kamu bisa investasikan danamu di reksadana saham, ETF, saham blue chip, properti produktif, dan di sini ini sebelum investasi kamu wajib paham tujuan investasimu. Yang kedua wajib sabar. Yang ketiga wajib disiplin dan wajib mau belajar. Jangan cuma ikut-ikutan ya. Oke, kalau sudah masuk ke investasi yang tadi bertumbuh, baru kamu boleh masuk ke investasi dengan resiko yang tinggi. Ingat, ini opsional ya, bukan wajib. Kamu boleh masuk ke tahap ini kalau bisnismu sudah stabil, dana aman lengkap, kemudian mentalmu juga sudah siap fluktuasi dan kamu sudah punya ilmunya. Contohnya apa? Saham agresif, kripto, private business, venture. Ini baru kamu boleh kalau kamu ada uang dingin dan ada batas maksimal. Jadi jangan sampai kamu ngambil uang lagi dari dana-dana yang sebelumnya. Contoh sederhananya nih, kamu sebagai pengusaha punya dana 1 miliar nih. Alokasikan untuk dana darurat dan kas aman 300 juta. Kemudian untuk aset aman dan liquid itu 300 juta. Investasi bertumbuh seperti saham blue chip, kemudian ada lagi obligasi dan lain-lain bisa kamu tempatkan di 300 juta. Dan untuk investasi resiko tinggi, untuk trading sahamnya cukup di 100 juta. Ini bukan soal persentasenya ya, tapi urutan yang benar. Kenapa sih urutan-urutan step-step tadi itu penting? Karena apa? Saat bisnismu turun, kamu pun tetap tenang, tidak jual aset saat panik, dan bisa ambil peluang saat orang lain terdesak. Ingat ya pengusaha, investasi itu maraton, bukan sprint. Kalau kamu ingin tahu urutan investasi yang sesuai dengan kondisimu saat ini, yang tidak mengganggu bisnismu, dan kamu ingin kekayaanmu tumbuh secara rapi dan aman, konsultasikan perencanaan keuanganmu bersama S Consulting. Karena pengusaha yang bertahan lama selalu mulai dari struktur yang benar. Sampai jumpa di episode berikutnya.